Парадигмы на цифровое машиностроение, на цифровую индустрию и дает Российской Федерации большой шанс. И я считаю, что прорываться нужно именно в этом направлении. Конечно, цифровизация требует моментально продолжения предложения. Чего, да? Nah, di situ yang buat ketertarikan saya pertama untuk belajar benar-benar belajar bahasa. Di lain sisi karena saya juga nggak tahu mau ngapain pada saat itu. И заканчивается автоматизированной сборкой. Данный проект является Jadi belajar di sana selama 1 tahun, terus disuruh ngajar. Halo anak muda, apa kabar Rusia? Halo Om. Ya, apa kabar Rusia, Indre? Alhamdulillah Rusia aman. Yang mungkin biasanya sekarang orang melihatnya Rusia itu lagi dalam keadaan perang dan sebagainya, tapi nyatanya di sini aman-aman aja, nggak sesuai dengan apa yang diberitakan yang kita lihat mungkin di Indonesia. Ya, oke saudara, jumpa lagi di Socrates Talk. Kali ini ada anak muda dari Rusia yang memulai dengan bahasa Inggris, kemudian minatnya sangat besar pada entrepreneurship, bahasa dan perkembangan teknologi digital. Ia mendirikan game digital ular tangga bahasa, kemudian konten kreator kelasbahasa.id, dan mendirikan sekolah ekspor impor. Tahun 2022 ini Indre meraih the best student of Moscow State University, Rusia. Indre, bisa ceritakan bagaimana Anda memulai mempelajari bahasa Inggris dan bahasa Rusia? Ya, mungkin mulai dari awalnya ketika saya nyampe di Pare Kampung Inggris ya Om ya. Jadi pada tahun 2014 ketika saya belajar di SMK, di STM pada saat itu. Jadi ketika saya lulus SMK, mungkin beberapa anak-anak lainnya mungkin mereka bakal ada yang kerja, terus ada yang kuliah pada saat itu. Kenapa saya milih SMK? Karena saya pengen kerja pada saat itu. Tapi ketika nyari kerja kan gak gampang Om ya. Yang katanya lulus SMK langsung bisa kerja dan sebagainya, tapi nggak gampang. Nah, itu yang buat saya pada saat itu lumayan stuck, nggak tahu ngapain pas udah lulus SMK, kuliah masuk sini masuk sana nggak ada yang nerima karena lulusan SMK kan kalah secara teorikal sama lulusan SMK, kalah sama lulusan SMA. Nyari kerja pun juga susah. Nah, itu yang buat saya pada tahun 2014 lari ke salah satu kampung namanya Kampung Inggris. Jadi sebenarnya saya nggak ada ketertarikan sebelumnya sama yang namanya bahasa Inggris ataupun bahasa lainnya karena saya belum paham makna dari bahasa itu, fungsinya buat apa, belajar bahasa Inggris itu buat apa sebenarnya. Nah, di Kampung Inggris itu yang buat saya tertarik untuk belajar bahasa dan mengetahui bahwa wah, orang-orang yang udah S2, S3 pun kadang-kadang mereka datang ke Kampung Inggris, orang-orang yang udah kerja di perusahaan-perusahaan bonafit pun kadang-kadang dia juga datang ke Kampung Inggris di situ. Kenapa saya nggak mencoba untuk apa ya, nge-ekspor skill bahasa ini? Nah, di situ yang buat ketertarikan saya pertama untuk belajar, benar-benar belajar bahasa. Di lain sisi karena saya juga nggak tahu mau ngapain pada saat itu. Jadi belajar di sana selama 1 tahun, terus disuruh ngajar. Nah, di situ saya ngedapatin passion, benar-benar harus mempelajari bahasa. Dari seorang pelajar menjadi seorang pengajar, dari seorang pengajar menjadi seorang apa ya, yang banyak bergelut di bidang aplikasi pembuatan bahasa, kursusan bahasa Inggris dan sebagainya. Nah, sampai di tahun 2022 saya berpikir, ini kayaknya kalau kayak gini-gini aja stuck bisnis di bidang ini, bisnis di bidang itu. Kenapa nggak belajar bahasa asing? Karena mungkin di kota besar orang bisa bahasa Inggris sudah biasa Om ya. Nah, itu yang buat saya pengen punya value ya. Selain saya bisa bahasa Inggris, ya harus bisa menguasai bahasa asing lainnya. Ya. Yang saya Kenapa lihat memilih dunia bahasa pada saat. Rusia? Nah, mungkin eh, kalau kita ngelihat dunia pada saat ini pasti ngelihatnya antara Rusia dan Amerika. Nah, di situ saya pengen nguasain situasi ketika saya bisa apa ya, berkolaborasi sama beberapa investor-investor asing dari Amerika
saya udah bisa bahasa Inggris. Nah, ketika dibilang teknologi, investornya juga kebanyakan di bidang di orang apa ya kebanyakan di Rusia juga di situ. Nah, itu yang buat saya milih Rusia supaya saya bisa menguasai blok kiri, blok kanan lah intinya. Indre, tapi kenapa anak-anak muda di Indonesia itu sepertinya meremehkan bahasa? Misalnya jurusan bahasa itu dianggap tidak populer, mungkin anak-anak buangan gitu. Apa yang terjadi sebenarnya, Bu Indre? Ya, mungkin sebenarnya karena eh, bukan karena mereka nggak paham ya, Om ya. Mungkin karena mereka belum paham. Mungkin banyak bisnismen pun juga created by jurusan bahasa. Contohnya Jack Ma kalau kita apa ya pelajari lagi, Jack Ma jurusan bahasa Inggris gitu. Dan dia udah ngedirin Alibaba dan jadi salah satu orang terkaya di Cina pada saatnya ataupun di dunia gitu. Nah, makanya bukan karena mereka nggak tahu, belum tahu aja mungkin di situ. Karena bahasa ini ibaratnya menurut saya itu kayak apa ya? Kayak kendaraan lah gitu. Kita pinter, kita punya sesuatu yang bisa kita create di situ. Tapi pengantarnya itu nggak ada, sesuatu yang bawa kita pada kesempatan itu nggak ada. Sama kayak kita tahu tempatnya, jalannya di suatu kota, tapi kita nggak ada motor yang buat kita bisa ngantarin kita ke sini, ke sana dan sebagainya. Nah, itu alasannya orang pintar seperti apapun ketika bahasanya belum bisa bahasa asing ataupun ya bahasa Inggris lah salah satu contohnya, menurut saya mereka bakal stuck di satu posisi. Kebanyakan di situ yang saya lihat. Makanya bahasa itu penting banget Om kalau sebagai pengantar kita lah intinya. Bagaimana Indre caranya menembus Rusia ya? Eh ya sebenarnya banyak cara Om ya ketika saya baru nyampe di sini. Jadi nggak cuma menggunakan beasiswa saya pada saat ini. Saya menggunakan beasiswa pemerintahan Rusianya langsung. Jadi saya di cover eh, kuliah, terus juga dapat uang saku yang saya rasa juga nggak terlalu banyak gitu pas-pasan di situ. Dan juga sebenarnya banyak beasiswa lainnya juga di situ yang lebih menarik yang ngecover kita itu bahkan ya bisa poya-poya lah. Tapi dari di beasiswa pemerintahan Rusia ini pas-pasan banget Om. Kita cuma dapat sekitar kalau dirupiahin 800.000. Dikit kan Om ya, 800.000 ya. Jadi gimana kita hemat-hemat di sini dan mungkin Indra di sini masih bisa kerja, tapi kerjanya remote sama kursusan Indra yang ada di Indonesia. Jadi ngajar online ataupun apa ya buka kursusan online di situ. Nah di situ yang buat Indra mungkin bisa apa ya survive lah intinya di situ. Pas-pasan lah alhamdulillah. Terus ketika membuat beberapa aplikasi seperti game ular tangga itu seperti apa sebenarnya yang Indre pikirkan ya? Kemudian kelas bahasa ID itu dalam konteks apa gitu? Konteksnya sebenarnya eh, pengen nge-scale up bisnisnya ataupun nggak cuman bergerak di kursusan aja Om. Contohnya kayak game ular tangga ini adalah kursusan non profit sebenarnya. Sorry, apa ya? Pada sampai saat ini aplikasinya masih aplikasi non profit. Jadi game ular tangga bahasa itu sebenarnya bukan terkait ke bahasa asing Om. Malahan sebaliknya. Jadi game ular tangga bahasa ini adalah bagaimana anak-anak di Indonesia mencintai bahasa Indonesia juga. Jadi Hmm. uniknya di situ saya mencoba untuk nyimbangin antara mencintai bahasa asing dan mencintai bahasa Indonesia. Karena pada tahun 2020 saya menjadi duta bahasa nasional. Nah, di situ saya punya tanggung jawab di situ bagaimana buat anak Indonesia bangga untuk menggunakan bahasa mereka, yaitu bahasa Indonesia. Karena mungkin pada saat ini di tengah situasi yang orang-orang mengeluhkan bahasa asing, mereka kadang-kadang lupa bahwa mereka juga apa ya, juga harus mencintai bahasa Indonesia ya untuk meningkatin ya mutu Indonesia juga lah di situ untuk menciptakan soft diplomasi Indonesia juga di dunia internasional di situ. Nah, makanya dari game ular tangga bahasa ini eh, kita membuat gamenya itu seperti game ular tangga. Jadi ketika mereka ingin melangkah ke kotak selanjutnya, mereka harus jawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang related
related sama sastra sama bahasa Indonesia. Karena kebanyakan orang-orang Indonesia nggak tahu bahasa Indonesia. Contohnya kayak HP. Setiap orang kan di Indonesia bilangnya HP, handphone kan. Padahal bahasa Indonesianya sendiri bukan handphone, bukan HP di situ. Orang bilangnya gawai. Orang nggak tahu kan gawai apa, pasti anak-anak muda sekarang kan nggak tahu apa itu gawai. Padahal sesuai KBBI, bahasa Indonesia yang benarnya itu adalah gawai. Oh iya, iya. Mungkin PPT, mungkin PowerPoint di situ. Mas secara KBBI bukan PPT, yaitu salin dia, mungkin mic misalnya, lantang. Nah, kita kan nggak pernah mendengar bahasa-bahasa itu yang asli bahasa Indonesia situ kan. Nah, dari game itu yang membuat saya coba buat di situ menjadi soft diplomasinya atau soft untuk nge-attract anak-anak muda di Indonesia untuk mengetahui bahasa Indonesia juga di situ, Om. Jadi ada keseimbangan. Di lain sisi saya juga bergerak di bidang bahasa asing, tapi di lain sisi saya juga membuat beberapa aplikasi digital di situ untuk mereka mencintai bahasa Indonesia juga di situ. Ya. Jadi Oh, tridharma bangun bahasa lah di situ. ya. Mencintai bahasa Indonesia, ya intinya seperti itu, Om. Ya. Kenapa Indre menyebut diri edupreneur ya? Itu jarang sekali orang, misalnya entrepreneur mungkin itu biasa, tapi edupreneur itu seperti apa ya? Ya, jadi edupreneur itu sebenarnya gambarannya luas, Om ya. Kalau apa yang saya pelajari sampai saat ini di situ. Tapi kenapa saya bilang diri saya adalah edupreneur? Karena kebanyakan bisnis ataupun aktivitas saya maupun di bidang profit dan non profit memang bergeraknya di dunia pendidikan, Om. Di situ. Jadi pada saat ini saya membuat pertama ada yang namanya OTA Community atau OTA English di situ. Nah, jadi OTA English ini adalah sebuah dedikasi buat saya orang Minang di situ untuk ngajak anak-anak di daerah Minangkabau ini juga pengen dapat belajar bahasa Inggris. Jadi saya udah ngasih beasiswa di ratusan anak-anak di Sumatera Barat, bahkan di Indonesia. Dan juga saya udah bawa beberapa teman-teman di situ, nge-mentorin beberapa teman-teman, ribuan teman-teman, dan hasil dari itu mereka bisa kuliah dari ke luar negeri di situ. Terus saya juga buat beberapa game-game digital yang terkait dengan bahasa dan ya berbagai macam inovasi lah di situ, khususnya di bidang edukasi. Nah, di situ saya berani untuk bilang diri saya edupreneur di situ, Ya, ya. supaya lebih spesifik going to the market. Apa pesan Indre ya buat anak-anak muda di Indonesia ya? Eh, Jadi menurut saya mungkin kebanyakan eh, anak-anak di Indonesia mungkin mereka punya 1.000 alasan untuk nggak ngelakuin sesuatu. Contohnya kayak saya bukan anak orang kaya, saya nggak bisa baca buku yang kamu baca, saya nggak bisa kuliah di luar negeri dan sebagainya mungkin. Nah, tapi menurut saya dari berbagai macam alasan itu nggak apa ya, nggak bakal buat mereka kesuksesan lah intinya. Mungkin Om atau mungkin paham lah dengan gitu. Kalau Ya. kita berbagai macam alasan dan sebagainya, kita jadi malas untuk ngelakuin sesuatu karena terhalang dengan hal-hal stereotip dan sebagainya di situ. Jadi menurut saya lupain lah semua macam alasan itu dan mungkin mulai bekerja keras dan melakukan sesuatu yang mungkin yang kita suka dan saya yakin semuanya bakal paid off gitu, semuanya bakal terbayar lunas di situ. Pada tahun 2014 saya punya mimpi pada saat itu untuk join di salah satu universitas terkenal lah di Yogyakarta, mungkin UGM lah saya bilang, Om. Jadi saya ikut SBM, saya ikut SMN, saya ikut berbagai macam tes yang ada di sana, tapi saya nggak lolos-lolos juga. Tapi 2020 saya diundang sebagai dosen undangan di UGM di situ. Jadi yang saya pelajari di situ adalah Tuhan gak ngizinin saya sebagai pelajar di UGM, tapi Tuhan malah ngizinin saya mungkin sebagai pemateri ataupun dosen undangan di UGM di situ. Nah, jadi Tuhan menurut saya ngasih sesuatu yang apa ya, nggak bagus menurut kita, tapi bagus menurut dia di situ. Jadi believe aja, kerja keras dan semuanya bakal pay off mungkin di situ. Ya, ya, ya. Indre, soal anak-anak muda yang selalu banyak alasan itu ya, kemudian dia sebenarnya dia membatasi dirinya untuk berkembang lebih besar ya gitu. Nah, apa ingin Indre sampaikan ke teman-teman anak-anak muda di Indonesia ya?
Ya mungkin kita nggak bisa apa ya menyalahkan juga dengan gimana pola pikir eh, anak-anak di Indonesia mungkin ya terutama yang ada di daerah Om ya. Mungkin ketika ngambil dari point of view-nya mungkin saya yang tinggal di daerah ataupun kota kecil di situ, saya bakal mikirnya itu sulit, benar-benar sulit pada saat itu gitu. Mungkin saya ngelihat pas saudara-saudara saya mungkin sepupu-sepupu saya yang tinggal di Jakarta ataupun tinggal di Bandung, ya mereka keren banget pada saat itu dengan pendidikan mereka yang sekolahnya udah kayak gini, kayak gitu, bacanya udah kayak gini. Dulu kita di daerah ya pikirannya kalau nggak main bola, kalau nggak apa ya, kalau nggak mungkin kerja mungkin kerja langsung kerja lah di situ. Dalam arti kita nggak riset lebih jauh, informasi itu nggak dapat di kota-kota kecil. Ya. Itu alasannya mungkin yang ngeblok mereka, yang nggak ngelihat dunia itu secara luas, gitu, yang buat mereka mimpinya jadi kecil juga, Om. Nah, Ya. tapi itulah yang membuat saya beruntung. Saya juga nggak nyangka saya juga bisa dapat kesempatan untuk merantau ketika saya lulus dari STM pada saat itu ke kampung Inggris. Yang mana di kampung Inggris itu kalau kita bisa bilang itu adalah Indonesia mini lah di situ. Jadi orang-orang dari Sabang sampai Merauke mereka belajar bahasa Inggris di situ semua. Jadi di situ saya punya kesempatan ya untuk ngajar dosen, untuk ngajar orang-orang yang mungkin ada pilot juga, untuk ngajar staf menteri juga pernah pada saat itu yang nggak sengaja mereka pergi liburan sama keluarga mereka. Di situ saya belajar situ untuk ngelihat point of view mereka, mendengarkan mereka di situ. Gimana kalau kayak gini, gimana kalau karir kayak gini, gimana kalau pendidikan kayak gini. Jadi kelihatan luas, view itu kelihatan jadinya di situ. Ya. Andre, soal Nah, di kampung situ yang buat Inggris, saya berani berpikir. ya, Ya, gimana? Om? soal kampung Inggris ini ya, ini di Batam Hmm, ini kan daerah yang daerah border ya, daerah perbatasan, ya, sangat dekat dengan Singapura dan Malaysia dan banyak orang ya, asing di sini. Mungkin nggak di Batam ini dibikin seperti kampung Inggris itu ya? ya. Jadi ini, wah ini tawaran kayak gini nih udah banyak sekali Om datang ke saya ataupun ke apa ya, ke teman-teman saya juga di situ. Jadi kita udah buat banyak project, kita udah buat kampung Inggris mini di Kalimantan, kita juga udah buat kampung Inggris mini di Jawa Barat dan sebagainya. Yang kita riset dari situ adalah sebenarnya bisa aja, tapi marketnya ataupun kotanya mungkin kita ngelihat kota yang intensitas dunia pendidikannya lebih besar, Om. Contohnya kayak Jogja di situ. Nah, itu lebih gampang biasanya. Nah, kalau kita lihat Batam mungkin kota industri, Om ya. Kalau Hmm. mungkin saya juga belum riset lebih banyak mengenai Batam. Yang pada intinya dunia pendidikannya di situ nggak universitas lah. Kita hitung dari banyak universitasnya di situ nggak terlalu banyak di situ. Bisa-bisa aja, tapi menghabiskan waktu yang lumayan lama. Harus sabarnya harus Ya. harus harus lama banget di situ. Karena Iya. desain kota itu kadang-kadang nggak sesuai dengan target pasar kita di situ. Nah, di Payakumbuh juga ada kayak gitu. Jadi mereka mencoba untuk nge-combine antara para wisata dan belajar bahasa Inggris di situ. Makanya ada Kampung Inggris Harau, Sarom. Hmm. Nah, yang saya lihat juga di situ mereka udah sekitar 5 tahun, 4 tahun, tapi ya kayak kayak gitu aja di situ dalam arti hanya berbentuk kursusan aja. Nah, balik lagi ke sejarah Kampung Inggris itu ada, ya itu panjang sekali waktunya di situ. Jadi dulu founder atau pendiri dari Kampung Inggris itu Mr. Callen, eh, dia datang ke daerah itu atau perkampungan itu sebenarnya ya kayak niat tulus aja di situ mereka dia ingin ngelihat orang-orang bisa bahasa Inggris. Di lain sisi background beliau juga translator Soeharto pada saat itu yang dia itu juga dapat mandat untuk membuat anak-anak Indonesia bisa berbahasa Inggris. Jadi jadi dia ngajak orang-orang belajar bahasa Inggris tuh dia yang ngebayar Om. Iya, iya. Jadi bukan orang yang bayar. Jadi orang tukang bakso itu dikasihnya apa ya uang saya nggak tahu nominal uangnya berapa. Yang intinya untuk mengganti biaya jual apa ya untuk mengganti eh, mereka kan dagang ya kan biasanya dapat 30.000 jadi Mister Kalen tuh yang ganti ya udah kamu nggak usah dagang hari ini saya kasih 30.000 deh gitu jadi orang yang datang belajar sama Mister Kalen itu
bukan karena pengen belajar bahasa Inggris, tapi pengen dapat uang 30.000 itu di situ. Nah, jadi datanglah pedagang pentol yang pengen belajar sama Mr. Cullen, pedagang pecel dan sebagainya. Nah, tapi nggak sadar di situ Mr. Cullen di situ buat sebuah apa ya lingkungan di situ yang buat pedagang-pedagang ini jadi suka bahasa Inggris. Ya. Nah, malah pedagang ini yang pada awalnya dijual pentol, kayaknya buat kursusan bahasa Inggris bagus ya katanya. Ya akhirnya dia buat kursusan bahasa Inggris jadi kompetitornya Mr. Cullen. Yang lain juga buat kursusan bahasa Inggris. Tumbuh-tumbuhlah Ya. kursusan bahasa Inggris di situ. Ya, Jadi sampai Indra. pada saat ini 2017 ada sekitar 167 lembaga kursus. Nah, itu yang menyebabkan dia disebut kampung Inggris karena banyak Ya. lembaga kursus. Ya. Nah, Indra, kok jadi bisa sebenarnya nggak masalah. tahun ini dapat ini the best student of Moscow State University di Rusia ya? eh saya juga nggak tahu jelasinnya gimana Om ya. Tapi saya memang jujur anaknya aktif Om. Jadi saya sering ikut lomba. Terakhir saya ikut lomba puisi di Kayak bahasa Moskow. Rusia. Pakai bahasa Rusia. Jadi Oh, bisa ada dibacain videonya. nggak sedikit puisinya gitu? Ya. Jadi puisi yang saya bawain itu adalah puisi dari Vladimir Mayakovsky. Jadi Vladimir Mayakovsky ini adalah seorang sastrawan di situ yang cinta banget sama Uni Soviet. Jadi ketika Uni Soviet runtuh, dia ikut bunuh diri juga. Nah, jadi judulnya adalah Paslushайте. Artinya apa? Paslushайте. Paslushайте itu artinya dengarkanlah maknanya di situ. Ya, bisa dibacain nggak Paslushайте. sedikit ya? Ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, кто-то хочет, чтобы они били. Значит, кто-то называет эти плепочки жемчужиной и, надрываясь, в метлях полутьмы били. Врывается к Богу, боится, что опоздал, плачет, следует ему зилистую руку. Ya, kayak gitu Om. Artinya apa itu? Kalau di Jadi itu kayak apa ya, sebuah ekspresi dari Vladimir Mayakovsky itu tentang keindahan dunia lah intinya di situ. Jadi ya ada kesedihan di dalam itu tentang negaranya dan juga ada kegembiraan lah di situ tentang berapa kayanya Rusia di situ. Ya ini related juga sama sejarah ini Soviet juga intinya di situ. Tapi kalau buku Mati Ketawa ala Rusia itu bagaimana ya? Awal Rusia ya, saya pernah ngeliat buku itu Om ya, tapi saya belum pernah baca belum. Ya, ya Yang itu saya hal pernah yang lihat juga lucu itu. gitu. Kenal juga Om ya. Ya. Apa yang unik menurut Indra ya, selama kuliah di Rusia ya? Yang uniknya eh mungkin manusia-manusianya mungkin nggak sama gitu. Itu yang uniknya. Jadi itu alasannya juga saya datang ke sini saya pengen ngeliat budaya yang lain di sini. Ya, ya. Jujur dengan lingkungan seperti ini susah intinya Om. Jadi saya pun sebagai mahasiswa, contohnya saya nggak paham nih sebuah materi. Saya coba nanya ke salah satu teman-teman yang mungkin paham materi itu. Nah, ketika saya tanya, mereka dingin banget atau bahkan mereka ngebaca aja di WhatsApp mereka nggak balas di situ. Jadi keramahan itu nggak seramah kita lah di situ. Tapi itu juga yang jadi tantangan juga buat saya gimana apa ya, gimana mereka menyukain kita, gimana mereka lebih hangat sama kita. Mungkin hal itu terjadi karena mereka belum kenal kita di situ. Jadi kalau orang Rusia ini kalau belum kenal-kenal banget, dia nggak mau respon kadang-kadang, nggak mau balas, senyum pun juga nggak ada di situ. Mungkin variabelnya juga banyak mereka kayak gini dan sebagainya. Cuaca lah saya contoh. Jadi ketemu di jalan tuh udah lurus aja padahal kita udah sekelas sama dia berapa bulan di situ. Ketemu di jalan nih. Ya udah lurus aja nggak ada gitu. Mungkin karena cuaca dingin bisa jadi atau Ya, mungkin budaya mereka juga kayak gitu juga bisa jadi. Jadi unik menurut saya. ya, ya. Tapi kalau ketika Indra misalnya mau bertanya ke mereka, itu menggunakan bahasa Rusia atau mereka juga paham bahasa Inggris?
wah mereka nggak ada yang paham bahasa Inggris om. Ibaratnya dosen pun yang udah profesor pun juga nggak bisa bahasa Inggris di situ. Saya Hmm. nggak tahu meh mereka nggak bisa bahasa Inggris atau mereka gengsi di situ ataupun nggak mau di situ menggunakan bahasa asing di situ. Mereka kayak ngeliatin power mereka gue lebih bagus apa ya bahasa bahasa saya lebih bagus daripada negara saya lebih bagus pada negara yang pengguna bahasa Inggris. Mungkin saya nggak tahu pemikiran mereka seperti itu atau mereka memang nggak bisa bahasa Inggris. Ya. Tapi sampai saat ini saya berkomunikasi sama teman-teman, saya berkomunikasi sama dosen, gak ada yang bisa bahasa Inggris. Bahkan di kantor international office sekalipun yang untuk mahasiswa internasional, gak ada yang bisa bahasa Inggris di situ. Kan aneh ya Om ya. Ya. Tapi International mahasiswa office. Indonesia banyak ya di Rusia ya, di Moskow ya. Di Moskow ada sekitar 80-an Om, lumayan banyak. Ya, Itu ada di Moskow semacam memang paling banyak. perkumpulannya atau ada semacam organisasi mahasiswa Indonesia di Rusia? Ya, ada. Jadi di setiap negara itu ada namanya PPI, Om. Jadi PPI itu adalah Persatuan eh, Pelajar Indonesia, ya Pak. perhimpunan Ya. pelajar Indonesia di situ PPI. Kalau di sini di Rusia namanya Permira, Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia namanya. Jadi ya kadang-kadang setiap berapa bulan sekali kita ngumpul, ya di situ ketemu anak-anak Indonesia. Ya. Kalau makan gimana di situ, Indra? Nah, ini juga salah satu tantangannya apalagi saya orang Minang, Om ya. Eh Salero tuh yang nomor satu lah di situ. Jadi ketika nyampe di sini, aduh makanannya nggak ada yang enak. Bukan saya milih makanan om ya, saya makan bisa aja makan berkenyang, tapi nggak menikmatin gitu makanannya. Eh, Nah jadi di sini ya belajar jadi ilmu baru lah di situ. Jadi saya belajar masak dari nonton YouTube atau nelpon ibu lah. Ini buat rendang gimana bu? Oh ya udah sambil nelpon buat rendang. Ya akhirnya bisa juga ya. Jadi ilmu baru juga bisa masak rendang, sambal lado dan sebagainya. ya, ya. Dimasak. Indra, Anda mimpinya saya baca dari apa CV-nya ingin mewujudkan mimpi pendidikan gratis untuk semua orang. Ya. Itu artinya apa? eh karena eh salah satu mungkin yang ngehambat orang-orang untuk bisa kuliah ke luar negeri mungkin ataupun nggak kuliah di luar negeri di Indonesia aja deh, baru untuk mendapatkan mengenyam pendidikan tinggi di situ adalah biaya om ya. Jadi saya pengen buka sebuah akses itu yang walaupun saya yakin itu suatu hal yang kecil dan impactnya juga nggak nggak besar lah untuk Indonesia dan sebagainya. At least ngasih peran lah karena saya pengen jadi sebuah legacy. When I die, I want to be remembered as a life that I live. It's not because of the money that I made. Saya ingin menjadi sebuah warisan ya dari sebuah kehidupan yang saya tinggalkan, jadi bukan uang yang saya kumpulkan. Jadi pendidikan gratis ini bukan saya sebagai investor yang ngasih uang kepada mereka yang pengen belajar, tapi saya sebagai orang yang ngumpulin di situ dengan koneksi dan relasi saya yang banyak yang related dengan dunia pendidikan di situ. Saya pengen ngumpulin orang-orang pintar ini untuk bisa membantu orang-orang lainnya di situ. Jadi kayak contohnya saya berada di kampung Inggris yang kenal tutor bahasa Inggris, ya udah saya kumpulin. Kamu mau nolongin gak untuk ngajar anak-anak di online aja deh, beratnya dalam waktu 1 jam setiap minggu at least di situ. Ya udah ada sekitar 30 mentor bahasa Inggris, teman-teman saya ajak di komunitas saya ya udah ngajarin anak-anak yang ada di Indonesia di situ. Makanya sampai saat ini ada sekitar 4.000 sampai 5.000 orang yang pernah saya kasih beasiswa secara gratis untuk belajar bahasa Inggris. Bukan karena saya punya banyak uang, tapi karena saya bisa ngumpulin tutor itu yang nominalnya kalau dikumpulin jadi uang ya lumayan besar juga jadinya. Ya, 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 luar biasa gitu. Ya mudah-mudahan cita-cita yang terwujud gitu. Tapi kamu ngomong Ya, Indra amin. masih bisa main bola ya di Moskow. Ya, jadi setiap minggu saya main bola terus, Om. Karena ya bola inilah ibaratnya yang ngilangin stres di situ. Yang di lain sisi ya pergaulan di Moskow ataupun di ibu kota kan kadang-kadang nggak ada beberapa yang nggak sesuai dengan budaya kita di situ. Apalagi budaya Minang dan Islam lah intinya di situ. Dan ya di situ juga tantangan juga buat mahasiswa-mahasiswa
untuk bisa ngebatasin hal tersebut. Jadi salah satu caranya saya ngebatasin hal itu adalah dengan olahraga. Ya. Jadi ya saya main bola di tim universitas, ya ikut liga liga Rusia di situ lawan orang-orang Rusia yang walaupun tiap tiap minggu pasti ada aja yang kilir gitu kan, tapi ya itu juga jadi kebagian lah karena bola itu dari SD udah main itu, jadi Ya. masalah hilang lah Kira-kira kalau udah main. kira-kira menurut Indre kalau diadu Rusia dengan Ukraina main bola, yang menang siapa? Kalau sekarang saya ngelihat dari komposisi pemain, Ukraina jauh lebih bagus Om. Karena Ukraina ada pemain top, contohnya kayak ada Zinchenko, pemain Arsenal, terus juga ada Mudryk yang lagi diincar-incar klub Eropa. Makanya kalau untuk main bola sekarang kalau saya lihat mungkin Ukraina lebih bagus daripada Rusia. Untuk main bola Om ya. Ya disuruh main bola aja, jangan nggak usah perang gitu, bikin sengsara dunia. Tapi yang uniknya ini Om ya, mungkin orang ngelihat di media massa memang perang ya. Benar, memang perang memang ada di situ. Tapi kalau secara feel masyarakatnya antara Rusia dan Ukraina ini mereka masih akrab Om. Makanya di kampus masih banyak orang-orang Ukraina. Masih banyak orang Ukraina di situ. Dan kita buat dialog itu dan ya mereka kayak sama negara mereka juga di situ. Jadi makanya kalau dilihat bahasa Ukraina dan bahasa Rusia itu bedanya apa? Kadang-kadang orang nggak bisa nemuin perbedaannya apa di situ. Tapi memang ada partikel-partikel kecilnya yang ada. Jadi mereka karena memang satu dari Soviet Sayus atau Uni Soviet pada saat itu, jadi persaudaranya ada di situ. Yang di lain sisi orang tahu dia perang kan dengan situasi politik mereka. Ya. Oke, Indre, mungkin terakhir apa kira-kira closing statement Indre untuk anak-anak muda di Indonesia? Mungkin dalam 3 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Rusia. eh Apa ya? Ya jadi intinya kita belajar aja terus ya, kita lupain semua macam alasan-alasan yang ada ya. Uh, Mi учимся вместе, забудьте много проблемами, учим получил в нашей стране, uh, and you need to fight, and also you have to give all of this thing, and I suppose that everything will be paid off. Ya, terima kasih Om. Oke, Indre, terima kasih banyak ya, sukses selalu di Rusia. Ya, terima kasih Om. Semoga menjadi duta bahasa juga Indonesia, dan tetaplah optimis bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil. Sampai ketemu lagi Indre, dan kalau nanti Ya, balik terima ke kasih, Om. Indonesia mampirlah ke Batam. Ya. Siap Om, sehat-sehat terus Om. Oke, salam buat teman-teman di Rusia ya. Ya, mari Om. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.